calon bupati 2024. Sehingga walaupun kita dihalangi oleh hujan, tetapi hujan ini tidak adalah hujan rahmat. Artinya bahwa hari ini kita diperciki dengan rahmat, rahmat dari alasan pencipta dan lembut kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Lukman, Bapak Benwo yang sudah sempat hadir, Ketua Pendidikan, dan singkatnya kita semua yang hadir termasuk Ibu berdua. Saya perkenalkan dulu diri saya Sakina Islam Muhammad. Sudah tahu saya, tapi baru ketemu orangnya. Jadi saya dan Pak Lukman ini pensiunan pegawai negeri sipil. Kami mantan birokrat. Kami pensiunan pejabat pegawai negeri sipil yang jabatan tertinggi di kabupaten itu adalah pejabat eselon 2. Jadi beberapa kepala dinas yang sudah kita pimpin, dan saya memimpin terakhir di 5 tahun terakhir itu di dinas pendidikan. Sehingga saya dan Pak Lukman ini bukan baru ketemu, sudah sering ketemu di Jakarta pada rapat kerja nasional setiap tahunnya, sekalipun tidak banyak berdiskusi karena kita ribuan orang seluruh Indonesia, termasuk dari Kabupaten Flores Timur itu Bapak Bernarus Serhat. Untuk 4 hari kerja bikin pusing lagi jadi wakil bupati. Tetapi setelah bertemu Pak Lukman dan mengajak untuk bergabung dan melihat keadaan bawah tanah Flores Timur, ikut prihatin. Karena kami yang berada di Kabupaten Lebaka yang umurnya belum lama, kami kabupaten baru. Tapi kalau Bapak dan Mama pergi ke Lebaka, pasti kamu kaget karena Lebaka sudah jauh lebih maju dari Flores Timur. Kantor Bupati Flores Timur dari dulu sampai sekarang seperti kantor kecamatan saja. Gedung DPR juga masih seperti itu. Bangunan-bangunan lain seperti rumah sakit juga masih seperti itu. Stadion saja belum punya sampai sekarang. Sedangkan semua yang sisa itu di Lebaka itu sudah punya. Dan kelasnya sudah berbeda dengan yang ada di Flores Timur. Nah, ini yang mendorong saya. Pertama saya timbang, tapi istri dan anak saya ngomong bahwa Bapak kalau tidak mau terus, Bapak sudah bilang Pak Lukman bahwa Bapak ini tidak punya apa-apa. Tetapi Bapak Lukman sudah siap, kenapa aku tidak bisa bantu dia untuk meletak di tanah? Pikir akhirnya putuskan bahwa kita menerima mendampingi Pak Lukman dan siap menjadi calon wakil bupati untuk meletak di tanah. Tentunya kita semua dan teman-teman semua yang lain yang mau maju juga calon bupati dan calon wakil bupati, tujuannya sama, yaitu meletak di tanah. Tapi satu hal yang menjadi dasar pikiran saya, kenapa saya mengiyakan untuk mendampingi Pak Lukman, karena saya punya pertimbangan yang sangat prinsip itu. Yang pertama itu Pak Lukman ini sudah mapan secara ekonomi dan pengalaman di pemerintah dan di politik serta di dunia usaha. Itu Pak Lukman miliki. Kalau saya hanya di pemerintahan saja, belum pernah jadi anggota DPR juga. Jadi di politik itu saya baru sekali masuk di politik ini. Kemudian Pak Lukman juga sudah pengalaman di dunia usaha, punya perusahaan sana sini, bahkan punya lembaga pendidikan dari TK PAUD sampai perguruan tinggi. Kita dulu sampai SD saja kita tidak mampu, apalagi kita dulu sampai perguruan tinggi. Dengan semua pengalaman itu membuat Pak Lukman juga sudah mampu ekonomi. Dia dalam pengalaman sekarang ini habis keluar sudah hampir miliaran hanya untuk membantu rumah ibadah, membantu gereja, membantu masjid, membantu kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan lainnya, membantu pemuda
untuk kegiatan olahraga dan sebagainya. Belum jadi saja dia sudah hambur uang sampai miliaran. Uang dari mana? Uang pribadinya dia. Saya kalau dalam perjalanan mendampingi beliau, saya sepertinya merinding begitu. Seperti ini saya tidak bisa. Terus terang saja bahwa saya pensiun seorang pejabat, tetapi karena tidak punya pengalaman di usaha dan sebagainya, berarti saya tidak punya uang untuk berbeli. Uang yang ada itu hanya untuk makan saja. Untuk makan saja. Jadi kalau saya punya uang sampai miliaran itu hanya bisa saya temakan saja, ya Bapak ya. Saya temakan kalau bisa. Temakan itu artinya korupsi, artinya bagi tempat saya tidak mungkin saya duduk di samping Pak Lukman, saya pasti dia ada di rumah besar yang lain. Jadi niat kita semata-mata untuk membangun dana ini. Saya kasih tahu keluarga saya semua, kebetulan Pak Lukman memilih saya calon wakil. Tapi seandainya saya tidak dicalonkan dari calon wakil pun, saya menganjurkan kalian semua untuk memilih Pak Lukman. Karena dasar pertimbangan saya tadi seperti itu. Jadi jangan kita sia-siakan. Kita berusaha kali ini, kita tahan Pak Lukman untuk 5 tahun ke depan, tidak boleh pulang ke Kalimantan. Yaitu memimpin Lotangan. Dan cerita tentang kemapanan Pak Lukman ini, saya juga ada Romo Kitchen. Pada saat kita berkat Lukman Center dengan mobil operasional di Larang Buka, Romo Kitchen bilang saya ini sudah tiba di Pak Lukman punya rumah di Kalimantan. Dan Pak Lukman ini kalau mau lihat-lihat dia tidak kurang apapun. Terus dia datang mau jadi bupati, untuk apa dia kepala sakit di sini? Buat baik juga salah. Orang ngomong apalagi buat tidak baik, itu kan bikin pusing saja. Tetapi kenapa berani maju? Tentunya karena punya niat yang tulus dan mau melepas perilaku tanah. Jadi tadi Pak Lukman sudah sampaikan bahwa kita pilih ini pemimpin, kita tidak pilih kepala suku, sehingga kita harus pilih kita punya orang, ya dong. Kalau kita pilih kepala suku, ya kita harus pilih kita punya orang dalam suku, karena dia harus memimpin suku. Tapi ini kita memimpin Flores Timur. Siapapun anak Luotana ini, baik datang dari Solo, Adonara maupun Flores Daratan, jika dia terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, itu anak Luotana yang harus kita dukung.